Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, kabar tentang wafatnya seorang muhibbin sekaligus TikToker muda yang berasal dari pesantren Lemah Pinggir, Bojonegoro, saat ini sedang mencuat dan menjadi perbincangan di antara kaum netizen, yaitu dia biasa dipanggil dengan Mas Auzi atau Gus Auzi. Banyak masyarakat netizen khususnya menduga kuat ini diakibatkan dari sumpah mubahalah yang pernah ia lakukan di acara live streaming beberapa waktu yang lalu sebelum dia meninggal dunia. Dan Mas Auzi ini diduga bukan orang pertama yang menjadi korban sumpah mubahalah. Seolah-olah mubahalah ini dijadikan tren untuk menjemput sebuah kematian seseorang. Karena isi dari sumpah mubahalah itu yaitu mengkutuk diri sendiri dan mengkutuk lawan. Oleh karena itu sumpah mubahalah juga biasa disebut dengan semburan geni dalam istilah Jawa, yaitu sebuah umpatan kotor yang memiliki kandungan doa yang sangat negatif. Dari kejadian itu, masyarakat bertanya-tanya, sebahaya apakah sumpah mubahalah sehingga dianggap sesuatu yang sangat mengerikan, sesuatu yang sangat menakutkan. Bahkan banyak orang yang menjadikan sumpah mubahalah ini sebagai bahan mainan atau bahan candaan, baik melalui online maupun melalui offline. Tidak jarang dari mereka melakukan sumpah mubahalah secara individu, yaitu sumpah mubahalah tunggal, alias sendirian dan tidak ada lawan. Lalu seperti apa makna mubahalah itu, teman-teman? Dilihat dari pengertian mubahalah, kata ini berasal dari kata bahala, yang artinya adalah sesuatu yang tidak diperhatikan atau dilakukan. Akan tetapi, jika kata al-bahlu atau al-ibtihal disandingkan dalam sebuah doa, maka memiliki arti yang sangat positif, yaitu pembebasan dari tekanan dunia dan menampakkan ketundukan dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'anul Karim, hanya ada satu ayat yang menyinggung terkait persoalan mubahalah, yaitu yang tertera dalam surah Ali Imran ayat 61. Nah, dalam ayat tersebut ada kata summana betahil, yang mana bentuk masdarnya adalah al-ibtihal. Menurut para ulama, termasuk Asy-Syaikh Al-Asfahani, arti dari ibtihal adalah saling melaknat. Dan secara praktik, mubahalah merupakan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh yang dilakukan oleh dua orang yang berselisih faham atau berselisih keyakinan, dengan tujuan Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan laknat kepada pihak yang berbohong atau berdusta. Namun, di sini juga perlu kita ketahui bahwa asal-usul mubahalah adalah salah satu cara yang digunakan oleh Rasulullah SAW dalam menepis keraguan orang-orang non-Muslim, yaitu Nasrani Tanah Najran, tentang kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kasus ini terjadi di daerah Najran, di mana di tempat itu ada masyarakat Kristen Nasrani yang berjumlah 60 orang meragukan kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menantang mereka untuk bermubahalah, yaitu saling melaknat antara satu dengan yang lain. Dan ternyata masyarakat Najran yang meragukan risalah yang dibawa oleh Rasulullah tersebut membatalkan sumpah yang ditawarkan oleh Rasulullah karena takut dengan akibat yang akan diperoleh. Karena mereka tahu kutukan dari sumpah mubahalah tersebut memiliki dampak yang sangat negatif, teman-teman. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa sumpah mubahalah adalah salah satu cara untuk mempertahankan kebenaran keyakinan seseorang. Dan perlu diketahui juga bahwa keyakinan itu tidak berlaku dalam setiap kasus, melainkan keyakinan yang didasarkan pada wahyu ilahi, bukan keyakinan bersifat subjektif yang lahir dari pemikiran pribadi. Nah,
Dalam konteks mubahalah yang dicontohkan oleh Rasulullah itu berkaitan dengan teologis, yaitu terkait dengan keyakinan agama, bukan terkait dengan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan pengadilan. Nah, bagaimana jika sumpah mubahalah ini digunakan untuk membenarkan nasabah alawi? Misalnya kasus Mas Auzi yang telah viral itu, dan dulu juga ada salah satu Habib yang menantang mubahalah jika ada yang meragukan keabsahan nasabah alawi. Tentu ini tidak bisa dibenarkan. Mengapa? Karena melacak benar dan tidaknya nasabah alawi sambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak, itu bukan wilayah teologi, bukan wilayah keyakinan, melainkan bagian dari wilayah kajian keilmuan. Semua dipaparkan melalui bukti-bukti ilmiah, ditunjukkan melalui data-data, mulai dari catatan sejarah, kemudian adanya artefak atau peninggalan yang bisa dilacak, sampai dari hasil tes DNA. Jika bukti-bukti itu kuat, maka ketersambungan nasabah alawi bisa dipertanggungjawabkan. Dan jika bukti-bukti itu lemah, maka secara otomatis status nasabah alawi menjadi gugur. Oleh karena itu, jika ada yang menduga bahwa mubahalah itu bisa digunakan untuk menghindari proses hukum, itu salah besar. Mengapa? Karena mubahalah di era Rasulullah SAW berkaitan erat dengan masalah akidah. Sedangkan dugaan tindakan pidana ini merupakan dua perkara yang sangat berbeda. Ketika ada seseorang dituduh mencuri atau korupsi misalkan, maka cara pembuktiannya jika tidak berada di tempat kejadian, dia bisa mengajukan saksi, kemudian mengajukan dokumen atau rekaman video jika ada, bukan melalui cara bermubahalah. Nah, dari fakta seperti itu, dalam kitab fikih jinayat atau fikih pidana sama sekali tidak menyinggung mubahalah dan bahkan tidak memasukkan mubahalah sebagai alat bukti dalam persidangan. Bermubahalah untuk proses hukum atau untuk membuktikan nasabah alawi ini bukan berkaitan dengan berani ataukah tidak berani, teman-teman. Namun ini berkaitan dengan penghormatan, dengan proses kerja ilmiah dan sistem hukum. Sehingga dari teman-teman sekalian, ketika berselisih paham tentang sesuatu hal, apakah itu berkaitan dengan kajian ilmiah atau berkaitan dengan hukum, lalu menantang bermubahalah, itu adalah tindakan yang sangat konyol dan tidak dibenarkan baik oleh hukum agama maupun oleh hukum sosial. Karena mubahalah adalah praktik yang serius dalam Islam, bukan untuk bermain-main atau hanya untuk gertak sambal. Saudaraku sekalian, sebenarnya mubahalah di Indonesia sendiri belum begitu populer. Karena kalau di masyarakat kita, sumpah saling melaknat antara satu dengan yang lain, dan juga melaknat diri sendiri, biasa disebut dengan sumpah pocong. Dan tentunya sumpah pocong ini lahir dari sebuah tradisi lokal, bukan dari ajaran Islam. Nah, kita mulai sering mendengarkan istilah mubahalah ini dari kelompok-kelompok radikal. Misalkan dulu Pak Rizik Syihab menantang mubahalah dengan Gus Dur, dengan menaruhkan anak istrinya untuk melaknat diri sendiri dan melaknat lawan. Kemudian dulu di era kampanye ada yang namanya Suki Nur yang merupakan jurukam dari kelompok oposisi dalam kontes pemilu yang sering melontarkan kalimat-kalimat mubahalah. Kemudian pada era polemik nasab ini ada salah satu Habib yang menantang bermubahalah, dan justru ironisnya mubahalah ini diikuti oleh para muhibbin akut yang tidak tahu menahu tentang apa yang disebut dengan mubahalah. Kemudian apa fungsi daripada mubahalah, dan kemudian apa dampak negatif dari bermubahalah. Akhirnya, mubahalah sering dijadikan bahan mainan dan candaan saat membuat konten. Padahal praktik mubahalah sejak zaman Rasulullah SAW
sampai di era modern seperti ini belum pernah dilakukan oleh siapapun, baik oleh Rasulullah sendiri, kemudian oleh para sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama besar sampai di era modern. Karena tantangan mubahalah dilontarkan hanya untuk menundukkan lawan, supaya mengakui kebenaran yang ada, bukan untuk dipraktikkan. Saudaraku sekalian, hukum melaknat dalam Islam secara umum hukumnya haram, yakni dilarang, terutama melaknat sesama muslim. Melaknat manusia, binatang, atau benda-benda adalah perbuatan yang tidak terpuji dan bahkan bisa berakibat buruk bagi pelakunya. Dari sekian banyak ayat Al-Quran tentang melaknat, ada 2 ayat yang secara tegas menyebutkan bahwa melaknat itu ada 2 hal. Pertama, melaknat orang yang murtad, yaitu yang dulunya muslim kemudian keluar dari ajaran agama Islam. Dan ini disinggung dalam surah Ali Imran ayat 87. Kemudian yang kedua, melaknat orang kafir yang mati dalam keadaan kufur. Ini disinggung dalam surah Al-Baqarah ayat 161. Akan tetapi, Rasulullah SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena melaknat orang kafir yang menentangnya. Dan ini disinggung dalam surah Ali Imran ayat 128. Akhirnya, sejak saat itu Rasulullah melarang umatnya melaknat terhadap sesama manusia ataupun kepada binatang. Karena Rasulullah diutus ke dunia ini untuk membawa rahmat bagi alam semesta, bukan membawa kutukan. Orang yang suka melaknat, dia tidak akan mendapatkan syafaat, dan persaksiannya pada hari kiamat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, siapapun yang suka melaknat orang mukmin, maka ia seperti membunuhnya. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu, untuk teman-teman sekalian, saat ini harus berhati-hati dalam berucap, cerdas dalam berkomentar, dewasa dalam bertindak. Kita harus menjauhkan diri dari sumpah serapah, kutukan, dan doa buruk, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Karena itu akan membawa dampak buruk bagi kita semua. Semoga fenomena sumpah mubahalah ini tidak berlanjut. Artinya tidak lagi menjadi tren masyarakat untuk menjemput ajal seseorang. Dan kita harus lebih berhati-hati untuk kedepannya. Sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.